confirm jatuh hati. Kalau sampai RM20 Malaysia. Lanjut di hari ketiga, wajib banget dari pagi untuk explore The Longkuas Cafe, Desa Dairy Farm, spot foto jalanan di sekitar Kundasang, dan Desa Mesilau yang kaya di Nepal. Nah, hari ke Kenapakah di saat dunia semakin sesak, bising, dan penuh tekanan, masih ada sebuah tempat yang bila kita sampai, hati jadi tenang, mata jadi segar, dan jiwa rasa hidup semula? Dan lebih mengejutkan, tempat itu bukan di Eropah, bukan di New Zealand, tetapi di Malaysia. Hari ini kita akan bongkar 6 benda syurga yang masih wujud di bumi Malaysia, yang buat ramai pelancong terdiam, dan orang tempatan sendiri kadang tak sedar betapa bertuahnya kita. Kalau kita sebut syurga, ramai akan bayangkan air jernih, gunung hijau, langit biru. Dan di Malaysia, semua itu masih ada dan nyata. Di Gunung Kinabalu yang megah, di pulau perhentian dengan laut sebening kaca, hutan hujan tropika taman negara yang lebih tua dari Amazon. Pelancong datang bukan sekadar nak bergambar, tetapi kerana mereka rasa alam Malaysia masih hidup, belum rosak. Ini bukan sekadar cantik, ini anugerah. Tengok guys, dia punya bawah macam mana. Ini satu tingkat, kedua tingkat, ada lagi bawah lagi, sampai pergi 600 meter. Inilah Pulau Sipadan. Dia punya cliff. Gua ada di sana. Di bawah bot tu ada gua. 630 meter ke dalam. Kedalaman dia 28 meter, 23 meter. Depends on tide lah. Nampak dia punya ni. Okay guys, this is Sipadan. Awal. Okay. Inilah permukaan dasar dia. Ini sampai 2 km nih guys. 2 km kedalaman dia. Sana open sea, Celebes Sea. Sebelah sana Indonesia sudah. Sebelah sana Indonesia, sebelah sini Philippines. This is Sipadan Island, one of the very best dive sites in the entire world. It's very difficult to get to and only a limited number of permits are given out per day. I managed to get my hands on one, and if you want to see all the mythical beasts that are lurking under the water here, then you can check out all the action on my YouTube channel. aku boleh katakan ini antara resort atas air yang paling cantik yang pernah wujud dekat Sepona. Setiap sudut dekat resort ni semuanya cantik. Memang aku recommend untuk siapa-siapa yang nak cipta kenangan indah bersama yang tersayang, family, even kawan-kawan pun boleh. Inilah dia, Sipadan Kapalai Dive Resort. Resort ni bukan setakat cantik dari luar je, tapi vibe dia pun memang sangat-sangat tenang. Korang akan rasa macam duduk kat satu dunia yang lain. Air dia jernih sampai tahap nampak ke dasar. Even boleh nampak ikan berenang kat bawah bilik korang. Paling menarik, sekeliling resort ni memang banyak penyu. Kalau duduk luar ni, korang boleh nampak dalam 20 ke 30 ekor penyu yang datang. Punyalah dekat dengan penyu tu sampai korang boleh nampak penyu ni timbul balik untuk ambil nafas dan turun semula. Memang satu pengalaman yang rare dan susah nak dapat kat tempat lain. Untuk bilik korang jangan risau, semua bilik dia atas air, style macam rumah tradisional Bajau, tapi lengkap dengan kemudahan yang moden. Bangun-bangun pagi, buka sliding door, terus nampak laut terbentang luas depan mata. Memang kalau duduk sini tak berkelip mata korang. Lagi satu, kat sini ada juga pulau buatan. Kawasan ni berpasir putih siap pokok kelapa yang dibina khas untuk korang bersantai, ambil gambar atau lepak-lepak chill. Rasa macam piknik dekat pulau sendiri je. Dan yang buat resort ni lain daripada lain, tempat makan dia memang korang akan rasa premium. Dari suasana resort yang tenang sampai ke pilihan makanan yang best. Jarang betul resort atas air dekat Sepona yang ada tempat makan macam ni. Memang korang akan rasa great. So kalau korang tengah plan nak reward diri, celebrate anniversary, aku memang suggest sangat korang consider untuk stay di Sipadan Kapalai Dive Resort ni. Sebab sekali datang confirm jatuh hati. Kalau
This is Kundasang. Located in Ranao, Sabah, Malaysia, Kundasang is the closest town to Mount Kinabalu and offers panoramic views of the mountain. This town is also known as the New Zealand of Borneo due to its mountainous terrain, which is somewhat comparable to New Zealand. Just take note that there's no direct flight from the Philippines to Kundasang, Sabah. Spill budget dan itinerary 4 hari 3 malam di Kundasang, Malaysia. Dolomitesnya Asia Tenggara. Waktu pertama kali ke Kundasang, 3 kata yang di pikiranku: sejuk, tenang, dan tersembunyi. Hari pertama direct flight durasi 2 jam dari Bali ke Bandara Internasional Kota Kinabalu. Sampai Kota Kinabalu itu sore, bisa langsung check-in hotel dan cari penginapan yang murah aja di aplikasi tiket.com. Lanjut sunsetan di Tanjung Aru, spot terbaik di Kota Kinabalu. Hari kedua berangkat dari pagi, bisa sewa motor atau mobil untuk lanjut perjalanan ke Kundasang sekitar 2 jam. Nah, selama di Kundasang, aku stay di Perkasa Hotel Mount Kinabalu. Definisi Peak of Serenity karena ini satu-satunya hotel yang ada di puncak bukit. Dari kamar hotel, kalian bisa ngelihat Gunung Kinabalu, pedesaan Kundasang, dan perbukitan. Aku pesan kamar yang superior twin, dilengkapi dengan AC, smart TV, water heater, wifi gratis, amenities, dan berangkas. Lanjut ke backyardnya, ada pondok ala hobbit. Di sini bisa manggang atau cuma sekedar ngecil nikmati view yang tenang banget. Oke, lanjut after check-in, sorenya bisa sunset hiking ke Sinuau Hill. Ini sih aku bilang nanjak minimal view maksimal. Untuk makanan di sini nggak terlalu mahal, sekali dinner per orang habis sekitar 10-20 ringgit Malaysia. Lanjut di hari ketiga, wajib banget dari pagi untuk explore The Longkuas Cafe, Desa Dairy Farm, spot foto jalanan di sekitar Kundasang, dan Desa Mesilau yang kaya di Nepal. Nah, hari keempat siap-siap ke bandara dan flight balik ke Indonesia. Kira-kira habis segini 4 hari 3 malam di Kundasang, Malaysia. Ingat ya, kalau kalian mau liburan dan staycation, pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com dan jangan sampai ketinggalan promonya. Tunggu apa lagi? Serbu diskonnya sekarang. Ladies and gentlemen, welcome to Semporna. This dreamlike island in Sabah, Malaysia, renowned for its crystal clear glass sea, is hailed as the diving paradise. Mabel Island charms with its rustic fishing village atmosphere, Kapalai's overwater bungalows paint a romantic picture, and sea turtles glide gracefully among coral reefs, a blue dream you must experience in this lifetime. Ada tempat seindah ini di Pulau Borneo masih, dan ini masih satu daratan dari kota Pontianak. Wow. Di banyak negara, perbezaan budaya jadi punca perbalahan. Tapi di Malaysia, masjid, kuil dan gereja boleh berdiri bersebelahan. Orang berbeza bangsa boleh duduk semeja makan, ketawa, berbual tanpa rasa asing. Inilah syurga yang jarang orang sedar. Syurga hidup bersama dalam perbezaan. Pelancong selalu kata, Malaysia bukan sekadar cantik, tapi tenang. Kalau syurga ada rasa, rasanya macam makanan Malaysia. Nasi lemak, roti canai, satai, laksa, durian, teh tarik. Setiap sopan macam cerita. Ramai pelancong datang konon nak melancong. Akhirnya jadi food hunter tegar. Mereka kata, di Malaysia, makanan bukan sekadar mengenyangkan, ia menyatukan manusia. Dan inilah sebab ramai yang datang sekali, akan datang berkali-kali. In the city's neon glow,
pulau tercantik yang ada di Malaysia namanya Langkawi. Kamu bisa naik pesawat dari Kuala Lumpur, dan kemarin aku berangkatnya itu dari Penang, naik pesawat, dapat tiket seharga 180 ribuan. Untuk hotel aku stay di Resort World Langkawi, ini katanya sih one of the best resort in Langkawi. Sekilas aku mau ajak kalian room tour di kamar aku yang tipenya Premier Sea View. Nah ini kalau sunrise itu kelihatan jelas banget dari balkon kamar aku, asli cantik banget. Lokasi hotel ini ada di pantai tengah, tapi kalau kalian mau ke Pantai Cenang itu bisa naik shuttle hotel aja secara gratis. Infinity poolnya itu the best banget, pantas aja selalu dibilang a million view. Aku sempat ikut island hopping ke 3 pulau, itu bayarnya 50 ringgit, ini worth it banget dan durasinya itu 4 jam. Aku pesennya langsung juga dari hotel, berangkatnya dari Pantai Tengah, jadi kalau dari hotel ya tinggal jalan kaki aja. Harga per malamnya itu sekitar 500 ribuan dan ini cocok banget buat family and couple. Bangunan resortnya itu ikonik banget, ditambah suasananya tenang, mungkin karena deket sama pantai ya. This is the oldest place in the whole of Malaysia. We are in the Red Square, also known as the Dutch Square, in the heart of Malacca. Malacca is the oldest town in Malaysia, originally founded by the Portuguese when they colonized Malaysia originally, and it was then taken over by the Dutch, who built this beautiful square. Behind me here, this is the oldest Dutch-style colonial building. It dates back to 1650 and it's still standing. I believe it's a museum now, so you can go and have a look. We've got a clock tower here. This is the Queen Victoria Fountain. This one here is one of the famous sites in Malacca. It's the Christ Church. It dates back to the 18th century, so it's super old. It was built by the Dutch originally, and then when the British took over Malacca, they added a few bits like the weather thing at the top. But it's so cool. This is definitely the vibrant centre of Malacca nowadays. There's so many people here. This is where like a lot of the food stands are, a lot of the like tourist kind of touches. But it's definitely a vibrant, lovely place to see. And I wonder why. Why is it called Red Square? Who knows? Can you guess where I am right now? Any guesses? I didn't even know about this place until about maybe a year and a half or 2 years ago. It's in a country I've been to many, many times. Former Portuguese, then Dutch, then British city. Aesthetically speaking, it looks really cool. Lots of little restaurants and bars by the river here. Ratusan ribu wisatawan Indonesia mengunjungi tempat ini setiap tahunnya, Melaka. Liburan ke Malaysia memang belum lengkap kalau kamu belum ke Malaka, kota bersejarah yang ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dari Kuala Lumpur ke Malaka sekitar 2 jam, OTW bareng OV Travel bikin perjalanan jadi lebih nyaman. Di Malaka, pertama kamu wajib mengunjungi bangunan merah peninggalan Belanda atau Dutch Square area. Di sini banyak banget spot fotonya. Kedua, jangan lupa jalan-jalan di sekitar tepian Sungai Melaka sambil menikmati suasananya. Bisa foto-foto juga di sekitar sini. Sayangnya waktu Mimin kesini airnya lagi kecoklatan. Nah, bila kita gabungkan semua ini, alam yang terpelihara, manusia yang harmoni, dan budaya yang kaya, barulah kita sadar, Malaysia bukan sekadar negara, ia adalah secebis syurga yang masih wujud di bumi. Dan yang paling luar biasa, kita yang tinggal di sini, kadang tak sadar betapa bertuahnya kita. Kalau ini baru 3 daripada 6 benda syurga di Malaysia, yang lain lagi luar biasa. Jangan lupa subscribe Arus Story, kerana masih banyak kisah Malaysia yang bukan sekadar untuk ditonton, tetapi untuk dihayati dan dipelajari. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.